Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nurus Sunnah Gunung Pati, Semarang. Orang tua besok akan dimintai pertanggungjawaban sudah sejauh mana mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Yang pertama menemani kita di alam kubur sebelum malaikat mungkar nakir datang itu Al-Quran. Al-Quran itu berwujud seperti sahabat kita. Maka malaikat mungkar dan nakir itu yang sangat menakutkan hampir saja akan mengusir sahabat kita itu. Tetapi Al-Quran itu ketika mau diusir, dia tidak bergeming. Wahai malaikat, ini sahabat saya. Pagi, siang, sore, malam selalu bersama saya. Maka hari ini, saat ini saya tidak akan meninggalkan sedetik pun. Sampai nanti kutemani waktunya cukup di alam kubur. Kemudian akan aku temani di padang mahsyar, di yaumul hisab, sampai nanti memasuki surga. Dan surga itu tergantung hafalan Quran seorang hamba. Sahabatku rahimakumullah, maka terjadilah pertanyaan kubur. Malaikat mungkar nakir menanyakan tentang bagaimana kita selama di dunia dalam pengamalan tentang akidahnya, tentang tauhidnya, bahkan keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pertanyaan selesai, malaikat mungkar nakir akan melaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum malaikat mungkar nakir sampai kepada Allah, Al-Quran sudah lebih dulu menghadap Allah. Dan Allahu alam, Allah maha tahu. Itulah sahabatku rahimakumullah yang mengandung kekuatan luar biasa Al-Quran. Karena di dunia dia sebagai sahabat, maka sahabat setia tidak akan pernah melupakannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat, memberi pertolongan kepada pembacanya. Ketika Al-Quran itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibekali perlengkapan-perlengkapan yang sangat menjadikan nikmat. Tempat tidur yang indah, selimut yang luar biasa. Sehingga seakan-akan hamba Allah itu ingin dihidupkan lagi, ingin menceritakan kepada keluarganya bahwa di sini dalam keadaan nikmat. Sahabatku rahimakumullah, itulah sekilas tentang sahabat kita Al-Quran. Kalau ketika kita di dunia pagi, siang, sore, malam selalu bersahabat, maka Al-Quran itu tidak akan berkhianat, selalu bersama kita. Karena itu yang perlu kita kuatkan, yakinlah tidak ada penderitaan yang abadi. Tidak ada kesedihan yang selama-lamanya. Dan di dunia itu tidak ada yang abadi. Mungkin hari ini bahagia, besok kebahagiaan itu akan hilang. Karena itu dalam tafsir Al-Maroghi halaman 201 misalnya, pada jilid yang ke-7, Tarahu lanad dunya bighairil ladzi ghadat. Dunia akan datang sore membawa sesuatu yang tidak dibawa ketika datangnya pagi. Mungkin waktu sore dia sedih, tapi ketika pagi dia bahagia. Atau sebaliknya, waktu sore dia bahagia, kemudian datang pagi dia sedih.
Wa tahtusu min ba'dil umuri umur. Dan terjadi setelah urusan-urusan yang lain. Itu bergantian. Setelah susah datanglah senang. Setelah sakit datanglah sehat. Setelah miskin datanglah kaya. Setelah menderita datanglah bahagia. Wa tajril layali bijtima'i wa furqatin. Berjalanlah malam-malam. Suatu malam kita bisa berkumpul. Pada malam yang lain kita akan berpisah. Karena itu sahabatku rahimakumullah. Ketika kita berkumpul. Berkumpullah untuk menguatkan iman. Bersahabatlah untuk menguatkan iman. Dengan bersahabat berjamaah. Menguatkan ilmu. Kun aliman. Walatakun jahilan. Jadilah orang yang berilmu. Janganlah kau menjadi orang yang bodoh. Watatlu'u fiha anjumu watahur. Sahabatku rahimakumullah. Malam kadang banyak bintang di langit. Tapi pada malam berikutnya bisa gelap gulita, tidak ada bintang. Terbit di malam-malam itu beberapa bintang. Dan akhirnya tenggelam pada waktunya. Faman dhanna anna dahra bakin sururuhu. Siapa yang bersangka, siapa yang menyangka bahwa kebahagiaan akan kekal selama-lamanya, fadzaka muhalun. Itu adalah mustahil. Itu adalah mohal. Itu tidak mungkin. Di dunia itu kebahagiaan tidak akan selama-lamanya. La yadumu sururun. Tidak ada kebahagiaan yang abadi. Afallahu amman tayyarul hamma wahidan. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita pada orang yang menjadikan kepentingan satu. Wa ayqana annalladzi anad-da'irati tadur. Sesuai masa yang berputar itu, maka berputarlah. Dari syair ini sahabatku rahimakumullah, intinya tidak ada abadi, baik itu kesedihan atau kesusahan atau kebahagiaan atau yang menunjukkan gembira. Tapi bagi orang yang beriman, kalau dia mendapat bahagia, dia bersyukur. Ketika dia mendapat susah, dia bersabar. Maka dua-duanya adalah baik. Bagi orang yang beriman itu semuanya baik. Bahagia, bersyukur, baik. Susah, bersedih, baik. Dan itulah sahabatku rahimakumullah yang menjadikan kita akan hidup semakin tenang. Nafsu kita akan menjadi tenang sehingga akan dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cara bersyukur itu kita harus ikhlas dengan keadaan. Kita harus berbagi. Cara bersyukur itu dengan taat. La in syakartum lit ta'at la azidannakum lil mahabbah. Siapa yang bersyukur karena taat, Allah akan tambahkan rasa kecintaannya. Cara bersyukur itu seringlah kita bersilaturahim sama orang yang beriman. Cara yang bersyukur itu cinta kepada Allah ditingkatkan. Dan cara bersyukur itu sahabatku rahimakumullah adalah ar-raja, mengharap ridho hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.